fenomena yang terjadi di Indonesia, tentunya khususnya mengenai masalah perfilman. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam film, bagaimanakah reaksi masyarakat Muslim khususnya Indonesia? Nah, beliau kita undang sebagai pakar komunikasi dan bukan sebagai terusan. Maka wajar kalau kita panggil beliau dengan sebutan Bang Tian. Jadi tolong dicopot profesornya, Pak. Masalah merumuskan sikap arif moderat masyarakat Muslim itu bagaimana? Ini hanya bisa dikupas oleh seorang pakar komunikasi. Beliau adalah Bang Tiar orangnya. Adapun khusus tamu kita yang kita undang dari Indonesia jauh-jauh, yang hanya barangkali kita ingin lihat bentuk alamatnya yang bentuk bagaimana, dan kumis yang begitu menawan tentunya. Jauh-jauh hari kita ingin lihat beliau. Tentu teman-teman ketika menghadirkan seorang Menteri Penerangan di sini yang duduk pas di posisi Bang Dul sekarang, insya Allah beliau jadi Menteri juga, minimal Menteri Kebudayaan dan Pengairan. Dia begini kalau mengkritikkan pengairan di Mesir. Banyak sekali opini-opini yang berkembang di kalangan mahasiswa kita. Bagaimana sih sosok perfilman nasional kita? Yang merebak sekarang ini adalah mengejar pangsa pasar yang tidak pernah mengindahkan karakter building. Banyak sekali teman-teman yang marah dan kecewa dengan para artis, termasuk kepada Anda. Ketika itu yang kena support kita adalah Menteri Penerangannya. Nah, dialog itu kita kembangkan terus sehingga kita merasa penting dan perlu untuk mendatangkan seorang aktor dan artis yang masih tune dalam dunia perfilman nasional. Dan orang itu adalah Bang Rano Karno. Tepuk tangan. Makalah sudah dibuat oleh beliau. Makalah dibuat baru 1 hari. Dan ini sangat prestasi sekali. Saya pikir saya tidak ingin berpanjang kalam. Makalah sudah ada dan Bang Tiar juga sudah tersenyum-senyum. Kita berikan waktu yang pertama kali untuk Bang Dul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bang Tiar, saya sangat berani memanggil beliau abang karena beliau ini seorang pengamat film sebetulnya. Salah satu kegagalan film di Indonesia sejak ditinggalkan pakar-pakar komunikasi. Sehingga sekarang di Indonesia tidak satu pun orang yang ingin bicara tentang dunia film dan televisi, sehingga film Indonesia menjadi seperti ini. Yang kedua, kepada para Izabil yang telah memberikan support bagi anak-anak muda untuk berkumpul di tempat ini, terutama Mbak Diana ini, support ya. Saya sangat berterima kasih. Di tengah kesibukan Mbak dan Bapak masih memperhatikan anak-anak muda yang tidak punya masa depan ini. Kalau punya masa depan tidak mungkin tercapai, karena itu menjemput masa depan. Baiklah pada Pak Mahdi dan KPJ, pertama kali saya dihubungi untuk bicara di sini. Pertama ada kebanggaan, kedua ada ketakutan. Kebanggaan saya adalah ternyata masih ada orang Indonesia yang mendengar tentang Indonesia. Masih ada mahasiswa yang ingin tahu tentang problematik perfilman dan televisi Indonesia. Sementara di tanah air, tema-tema seperti ini sudah tidak laku dijual. Bahkan kita semua saling menutup mata apa yang terjadi
dan hanya bisa menyalahkan saja. Kemudian yang membuat saya ketakutan kalau saya datang ke sini, apakah bisa saya mengharapkan dari para akademisi untuk membantu kita minimal bukan memberantas, tapi paling tidak memberikan kabar yang benar bagaimana sebuah tontonan yang lain. Yang paling malang bagi saya adalah sudah capek saya bicara dan sudah tidak ada orang yang mendengar lagi karena situasi di Indonesia seperti ini. Dan sangat tepat apabila malam ini kita dihadiri oleh Wakil, sehingga kita bisa memaknai apa yang disebut dalam National Character Building. Jadi ini prolog saya sebelum saya membacakan. Ini bukan makalah bagi saya. Ini hanya menjadi catatan yang saya buat hanya dalam waktu 2 hari di sini. Karena itu di akhir tulisan pinggir ini saya tulis Kairo karena memang saya tulis di sini. Karena waktu itu saya masih buta apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini. Sementara dari kita masih mengharapkan kita adalah menjadi bagian dari sebuah bangsa yang besar. Dan sementara yang hilang di antara kita adalah karakter nasional ini. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjabarkan apa saja bahasa Inggris dari nasional karakter itu, sehingga kita dapat mengartikan kata-kata asing dan kita bisa implementasikan. Baiklah, saya akan memulai membaca tulisan saya tentang tema malam ini. Perfilman nasional dan nasional karakter building. Jatuh bangun aku mencintaimu. Itulah syair lagu yang dinyanyikan Christina, penyanyi dangdut kita. Seakan mengantar perjalanan dunia perfilman di Indonesia. Memang dunia perfilman di Indonesia mengalami perjalanan dan perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, dan jatuh bangun yang menyakitkan. Diawali pada tanggal 5 Desember tahun 1900, gambar hidup atau bioskop ada di Indonesia. Pada waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau Nederland Indie, diselenggarakan oleh penjajah Belanda di kota Batavia, ini bernama Jakarta. Film-film dengan tema Perang Dunia Kedua yang diputar di bioskop pada waktu itu mengilhami para pekerja seni untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Setelah pendudukan Belanda berakhir pada tahun 1949, tepatnya tanggal 30 Maret 1950, almarhum Ustaz Ismail bersama rekan-rekannya membangun sebuah perusahaan film nasional yang bernama Perfilm dan memproduksi sebuah film yang berjudul Darah dan Doa. Dan sejak itulah dunia perfilman Indonesia mulai mengisi bagian dari pembentukan karakter bangsa atau national character building. Karena banyak cerita-cerita yang diangkat dengan latar belakang perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan. Hingga akhirnya dunia perfilman Indonesia diakui di mata internasional dengan ikut sertanya film berjuang dalam festival film internasional di Rusia dan memberikan penghargaan kepada aktor almarhum Bapak Hermanto sebagai pemain terbaik. Dan pada tanggal 30 Maret dinyatakan sebagai Hari Film Nasional. Terlalu panjang kalau saya jabarkan sejarah film dalam tulisan ini. Namun tak ada salahnya kalau tulisan di atas dijadikan sebagai referensi saya. Melihat perkembangan perfilman Indonesia sekarang, ini adalah kebangkitan perfilman nasional yang kedua. Tolong digaris bawahi. Melihat perkembangan perfilman Indonesia sekarang, tahun 2002 atau 2000 ini adalah kebangkitan perfilman nasional yang kedua. Kebangkitan perfilman Indonesia pertama adalah pada tahun 1970 hingga 1990. Saat itu